Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Terima kasih atas kesediaan panjenengan meluangkan waktu untuk menyimak video ini. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam kebahagiaan. Amin. Melanjutkan pembahasan yang kemarin yaitu 5 kayu bertuah yang memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Dan untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa jenis jimat yang diyakini memiliki tuah paling ampuh. Sedulur, meskipun zaman sudah modern dengan budaya yang semakin maju, namun masih ada sebagian masyarakat Indonesia yang mempercayai keberadaan jimat dan azimat sebagai benda keramat pembawa keberuntungan dan keselamatan. Lantas jimat apa sajakah yang dipercaya memiliki kekuatan mistis ini? Simak penjelasannya sampai akhir, siapa tahu berguna di masa yang akan datang. Satu di antara jimat yang diyakini memiliki tuah paling ampuh adalah keris semar mesem. Jimat ini dianggap paling unggul dan legendaris dalam soal pengasihan. Aura pengasihan yang dimilikinya membuat siapa saja yang memiliki keris semar mesem mudah mendapatkan simpati banyak orang, mudah disukai banyak orang, dan mudah mendapatkan pekerjaan. Keris semar mesem berbentuk kecil, tidak tajam, dan tidak runcing. Pada badan keris, terdapat bentuk sosok Eyang Semar dengan rajah di permukaannya. Setelah diisi energi pelet dan semar mesem, keris ini jadi aktif dan siap digunakan untuk pemikat penakluk hati dan kewibawaan. Jimat ini juga sering dianggap sebagai perisai pelindung dalam tradisi Jawa. Banyak yang percaya bahwa keris ini memiliki kemampuan untuk melindungi pemiliknya dari energi negatif seperti ilmu hitam atau gangguan spiritual dengan menempatkannya di dalam dompet seseorang. Keris semar mesem, jimat pengasihan yang paling ampuh. Keris semar mesem merupakan salah satu jimat yang diyakini oleh masyarakat sebagai jimat pengasihan yang paling ampuh. Jimat ini memiliki reputasi legendaris dan dianggap memiliki aura pengasihan yang sangat kuat. Banyak orang yang percaya bahwa dengan memiliki keris semar mesem, seseorang mudah untuk mendapatkan simpati serta disukai oleh banyak orang. Selain itu, jimat ini juga dianggap dapat membantu seseorang dalam karir dan mendapatkan pekerjaan. Dalam tradisi Jawa, keris semar mesem umumnya memiliki bentuk kecil, tidak tajam dan tidak runcing. Pada badan keris, terdapat bentuk sosok Eyang Semar dengan rajah di permukaannya. Dalam proses pembuatannya, keris semar mesem diisi dengan energi pelet dan semar mesem, sehingga jimat ini menjadi aktif dan siap digunakan sebagai pemikat penakluk hati dan kewibawaan. Banyak yang juga percaya bahwa keris semar mesem dapat menjadi perisai pelindung dalam tradisi Jawa. Dalam hal ini, keris semar mesem dipercaya memiliki kemampuan untuk melindungi pemiliknya dari energi negatif seperti ilmu hitam atau gangguan spiritual. Banyak orang yang menempatkan keris ini di dalam dompet mereka sebagai bentuk perlindungan yang efektif. Meski terdapat banyak jimat pengasihan lain yang dikenal masyarakat, namun keris semar mesem masih menjadi primadona karena memiliki kemampuan pengasihan yang paling kuat. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai bersejarah serta filosofis yang terkait dengan sosok Eyang Semar sebagai tokoh mitologi dalam kebudayaan Jawa. Dalam kebudayaan Jawa sendiri, Eyang Semar kerap dipercaya sebagai seorang figur yang memiliki sifat baik dan jujur, yang mampu memberikan inspirasi dan semangat untuk membantu orang lain dan memperbaiki hidup mereka. Oleh karena itu, khasiat keris semar mesem dipercaya dapat membawa efek samping yang positif bagi pemiliknya selama dijalankan dengan hati yang tulus. Dalam perkembangannya, keris semar mesem banyak dijadikan sebuah pusaka dan diwariskan turun-temurun. Para pecinta keris dan budaya Jawa pun masih mengejar keaslian keris tersebut. Oleh karena itu, ketersediaan keris semar mesem yang asli dan memiliki khasiat seperti yang dijanjikan menjadi lebih sulit didapatkan. Secara keseluruhan, keris semar mesem menjadi sebuah simbol budaya Jawa yang penuh dengan filosofi nilai-nilai luhur. Keris ini juga memiliki nilai religius, kultural serta historis yang sangat penting bagi masyarakat Jawa. Maka, tidak mengherankan jika keris semar mesem tetap menjadi primadona bahkan hingga saat ini. Selain keris semar mesem, jenis jimat lain yang memiliki tuah paling ampuh adalah wesi kuning. Wesi kuning atau besi kuning ialah sebutan untuk jimat atau benda pusaka yang terbuat dari saripati logam yang disebut sebagai rajanya besi. Logam ini merupakan jenis logam terbaik karena walaupun tidak diisi atau diasma, besi ini sudah memiliki energi alami yang sangat kuat. Wesi kuning asli sangatlah langka.
Konon dahulu para empu yang melakukan tirakat untuk mencari besi terbaik untuk bahan pembuatan pusaka menemukan besi atau logam berwarna kuning yang memiliki kekuatan besar dan kuat. Besi kuning ini juga memiliki makna sebagai bentuk kekebalan dan keselamatan. Banyak para dukun dan praktisi supranatural yang menganggap bahwa pusaka ini bernilai magis. Manfaat besi kuning dipercaya mampu meningkatkan ilmu tenaga dalam sebab naga dalam akan muncul jika mereka memiliki kepercayaan yang magis. Kepercayaan ini akan muncul seiring dengan kepercayaan Anda pada besi kuning. Jimat ini dianggap mampu meningkatkan kepercayaan diri si pemakai. Selain itu, besi kuning juga diyakini sebagai sarana spiritual untuk perlindungan tingkat tinggi sebagai tameng pelindung dari segala macam bahaya yang mengancam jiwa, raga, maupun harta benda. Setelah diritualkan dan diisi energi oleh pakar spiritual, besi kuning juga dapat mendatangkan limpahan rezeki yang halal dan berkah. Besi kuning, jimat berkhasiat tinggi untuk kekebalan dan keselamatan. Selain keris semar mesem, jimat lain yang dipercaya memiliki khasiat tertinggi adalah besi kuning. Besi kuning adalah jimat atau benda pusaka yang terbuat dari saripati logam, dan dikenal sebagai rajanya besi. Jenis logam ini dianggap sebagai jenis logam terbaik karena memiliki energi alami yang sangat kuat, sekalipun tidak diisi atau diasma. Dalam sejarahnya, besi kuning menjadi sebuah jimat karena ditemukan oleh para empu yang melakukan tirakat untuk mencari bahan pembuatan pusaka terbaik. Mereka menemukan logam berwarna kuning yang memiliki kekuatan dan daya alami yang sangat kuat. Karena itulah, jimat ini dianggap berkhasiat tinggi karena memiliki kekuatan daya magis yang kuat. Besi kuning asli sangatlah langka. Hal ini karena bahan dasar pembuatan jimat ini hanya ditemukan oleh para empu pada masa lampau. Oleh karena itu, besi kuning asli dianggap sebagai barang antik yang memiliki nilai historis dan kultural yang tinggi. Banyak para dukun dan praktisi supranatural yang menganggap bahwa pusaka ini dapat mendatangkan berbagai manfaat, termasuk meningkatkan ilmu tenaga dalam dan kepercayaan diri. Banyak pemilik jimat besi kuning yang percaya bahwa jimat ini mampu meningkatkan kepercayaan diri dan memberikan rasa percaya diri yang tinggi. Selain itu, besi kuning juga dipercaya sebagai sarana spiritual untuk perlindungan tingkat tinggi. Oleh karena itu, banyak orang yang menggunakan besi kuning sebagai tameng pelindung dari segala macam bahaya yang mengancam jiwa, raga maupun harta benda. Manfaat besi kuning dapat dirasakan setelah proses pengisian energi melalui ritual khusus oleh para pakar spiritual. Besi kuning yang telah diisi energi tersebut dapat mendatangkan keberuntungan dan berkah, sehingga nyatanya bermanfaat dalam memberikan keberkahan pada kehidupan seseorang. Berbagai manfaat lainnya yang diyakini dapat diperoleh dari besi kuning antara lain meningkatkan kemampuan berbicara, memperkuat semangat dan keberanian, serta memberikan energi positif yang kuat untuk mengatasi masalah. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, banyak besi kuning palsu yang bertebaran di pasaran. Oleh karena itu, untuk memperoleh manfaat maksimal dari besi kuning, disarankan untuk membeli dari penjual jimat yang terpercaya dan memahami kualitas besi kuning yang benar-benar asli. Secara keseluruhan, besi kuning menjadi salah satu jimat yang paling berharga dan penuh arti dalam budaya Indonesia. Terlebih, jika digunakan dan diisi dengan energi melalui ritual yang tepat, besi kuning dapat membawa berbagai manfaat positif, termasuk meningkatkan kepercayaan diri serta memberikan perlindungan yang kuat bagi pemiliknya. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk melindungi jimat ini secara dalam dan spiritual, agar tetap memiliki kualitas dan manfaat yang meningkat seiring perkembangan zaman. Selain itu, jimat penglarisan Jabal Nur juga diyakini memiliki tuah paling ampuh untuk mendatangkan rejeki dan meningkatkan keberhasilan bisnis seseorang. Azimat pelarisan Jabal Nur memiliki khasiat sebagai sarana tingkat tinggi untuk mudah menarik minat konsumen atau pelanggan. Jimat ini juga bisa melariskan usaha bisnis maupun dagangan seseorang sehingga semua usaha yang sedang dijalankan akan membawa banyak berkah dalam setia pada bisnis yang sedang dijalankan. Jabal Nur, jimat penglarisan dengan khasiat ampuh meningkatkan keberhasilan bisnis seseorang. Selain keris semar mesem dan besi kuning, jimat penglarisan Jabal Nur juga menjadi salah satu jimat yang sangat dicari dalam masyarakat. Jimat ini diyakini memiliki khasiat yang sangat ampuh dalam mendatangkan rejeki dan meningkatkan keberhasilan bisnis seseorang. Jabal Nur adalah azimat pelarisan yang memberikan khasiat sebagai sarana tingkat tinggi untuk mudah menarik minat konsumen atau pelanggan. Jimat ini diyakini mampu melariskan usaha bisnis maupun dagangan,
sehingga semua usaha yang sedang dijalankan akan membawa banyak berkah dalam setiap langkah yang dijalankan. Banyak orang yang berbisnis dan memiliki usaha yang sedang berkembang mencari jimat penglarisan seperti Jabal Nur untuk meningkatkan keberuntungan dan keberhasilan bisnisnya. Jimat ini menjadi barang yang sangat dicari karena khasiatnya yang diyakini dapat membantu dalam setiap proses bisnis. Dalam penggunaannya, Jabal Nur sering diisi dengan mantra doa tertentu agar ampuh mendatangkan keberkahan dan mendapatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk jasa yang ditawarkan. Selain itu, penggunaan Jabal Nur juga dapat membantu dalam mendapatkan jaringan usaha yang luas dan menarik. Sejumlah mitos dan cerita dalam masyarakat menyebutkan bahwa Jabal Nur diyakini memiliki kemampuan untuk menarik energi positif ke dalam bisnis seseorang dan mendorong usaha untuk menjadi sukses. Dalam perkembangannya, para pakar spiritual atau dukun profesional akan memberikan ritual khusus untuk pengisian energi pada Jabal Nur sebelum digunakan. Ritual ini bertujuan untuk mengaktifkan kekuatan magis pada jimaten yang digunakan sebagai sarana dalam bisnis maupun berdagang. Dalam penelitian sebelumnya, terdapat banyak contoh keberhasilan dan manfaat positif yang diperoleh oleh para pengusaha yang menggunakan azimat pelarisan Jabal Nur. Kepercayaan pada jimat ini dianggap sangat kuat dan penuh arti dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal perekonomian. Oleh karenanya, penggunaan jimat Jabal Nur sebagai salah satu media dalam bisnis maupun dagangan, banyak digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh keberkahan dan kemakmuran di dalam kehidupan. Secara keseluruhan, Jabal Nur menjadi salah satu jimat penglarisan yang paling dicari di dalam masyarakat. Banyak para pedagang dan pebisnis yang mencari jimat ini karena diyakini mampu mendatangkan keberuntungan, keberhasilan dan kesuksesan dalam berbisnis. Dengan ritual khusus dari para pakar spiritual, jimat ini bisa memperoleh manfaat yang maksimal. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemilik jimat ini untuk memahaminya dengan baik dan menjaga jimaten dari hal-hal yang bisa merugikan pemiliknya. Dalam menghadapi kisah mistis ini, baiknya sebagai umat beragama kita menggantungkan segala sesuatu termasuk perlindungan dan keselamatan hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tanpa menyekutukannya terhadap apapun, termasuk pada suatu benda. Namun, adanya kepercayaan pada jimat dan azimat kepercayaan juga bisa mempengaruhi kepercayaan diri seseorang tersebut dalam menjalankan aktivitas dari pemilihan kerja, hingga usaha dan bisnis. Demikianlah pembahasan mengenai jimat yang memiliki tuah paling ampuh dalam hal pengasihan, perlindungan, dan penglarisan. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan dan wawasan baru bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.